Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar dan keadaan saudara hari ini? Tentunya saya berdoa dan berharap mendengar kabar baik dari saudara semua. Bagi yang sakit pun kiranya berangsur-angsur pulih. Kita patut bersyukur karena selalu ada hikmat Tuhan yang diberikan kepada kita yang menuntun kita di dalam menjalani kehidupan ini. Hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan hikmat Tuhan tentang semangat hidup yang terambil dari Amsal 17 ayat 22 yang berkata, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Saudara, salah satu kata yang sering kita dengar saat pandemi seperti sekarang ini yaitu kata semangat. Ayo semangat, tetap semangat. Jangan menyerah, ciayo. Bukankah kata-kata inilah yang sering kita dengar, atau bahkan kita sendiri yang sering mengucapkan kepada saudara-saudara kita yang sakit, yang isolasi mandiri, atau yang sedang berjuang mencari pekerjaan, yang sedang dalam kesulitan, dan sebagainya. Firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 22 hari ini mengingatkan kita bahwa semangat yang patah dapat mengeringkan tulang. Kita semua pasti pernah bertemu dengan orang yang kehilangan semangat hidup, dan saya tidak berharap kita menjadi bagian salah satu dari orang yang kehilangan semangat. Saudara, hal-hal berikut yang dapat membuat seseorang bisa kehilangan semangat di dalam hidupnya, yaitu rasa takut. Takut gagal, takut melangkah, takut salah, takut menghadapi kenyataan hidup, takut kecewa, dan banyak ketakutan-ketakutan lainnya yang bisa membuat seseorang kehilangan semangat di dalam hidupnya. Hal lain yang bisa membuat seseorang kehilangan semangat di dalam hidupnya yaitu rasa malas. Terhadap kemalasan, firman Tuhan berbicara sangat keras, sampai-sampai kita yang adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia diminta untuk belajar kepada semut. Saudara, bagaimana caranya supaya kita tetap terus mempunyai semangat di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan, khususnya tetap mempunyai semangat di dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah seperti saat ini? Jawabnya adalah kita mesti tahu untuk apa kita hidup, bagi siapa kita hidup, dan tetap mempunyai harapan. Saudara, kita ada di dalam dunia ini bukanlah kebetulan. Melalui buah cinta kedua orang tua kita, Tuhan menitipkan, mengizinkan, dan mempunyai maksud serta tujuan dengan menempatkan kita ada di tengah-tengah dunia ini. Jadi bukan suatu kebetulan jika saudara dan saya ada sebagaimana kita ada seperti saat ini dan sampai dengan hari ini. Arti kata semangat berpadanan dengan kata antusias yang berasal dari bahasa Yunani entheos. En artinya di dalam, sedangkan theos artinya Tuhan. Jadi entheos artinya di dalam Tuhan. Saudara dan saya yang sudah di dalam Tuhan seharusnya senantiasa mempunyai semangat hidup. Semangat hidup yang berapi-api seperti air mendidih yang terus meletup-letup airnya. Orang yang bersemangat tidak berarti tidak mempunyai masalah. Tetapi orang yang bersemangat adalah mereka yang tidak kalah dan menyerah terhadap masalah. Mereka yang kuat dan bertahan menghadapi masalah kehidupan, bahkan pada akhirnya menang dan dapat melewati masalah itu. Seseorang bisa saja mempunyai semangat dikarenakan faktor eksternal. Misal seorang pekerja yang dijanjikan bonus, seorang anak yang dijanjikan hadiah jika belajar dan mendapatkan hasil yang baik, dan masih banyak lagi lainnya. Faktor eksternal bisa membuat seseorang akan bersemangat, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Faktor internal lah yang akan membuat seseorang terus bersemangat di dalam banyak hal, yaitu jika seseorang tahu dan mengerti untuk apa dan bagi siapa dia hidup, yaitu hidup bagi Tuhan dan untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jika kita mengerti bahwa hidup kita di dalam Tuhan, selalu ada penyertaan dan campur tangan Tuhan, serta tidak ada satupun yang terjadi di dalam hidup kita tanpa seizin dan di luar kendali Tuhan.
Seharusnya tidak ada sesuatu yang kita takutkan yang membuat kita kehilangan semangat, tetapi justru kita akan mempunyai semangat di dalam menjalani hidup ini, seperti air mendidih yang meletup-letup. Saudara, orang yang bersemangat bukan saja baik bagi diri sendiri, tetapi juga mempunyai dampak yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Saya yakin kalau kita disuruh memilih hidup di tengah-tengah orang yang bersemangat atau orang yang kehilangan semangat dan putus harapan, semua pasti memilih ingin ada dalam lingkungan orang-orang yang bersemangat. Karena itu saudara, marilah kita terus hidup dalam semangat yang menyala-nyala seperti air mendidih yang meletup-letup. Bagi saudara yang sakit, jangan hilang harapan. Teruslah semangat berdoa dan mengupayakan kesembuhan. Bagi saudara yang saat ini kehilangan pekerjaan, jangan hilang harapan. Teruslah berdoa dan bersemangat mendapatkan pekerjaan baru. Bagi saudara yang mungkin saat ini merasa menghadapi batu besar atau raksasa besar, jangan hilang harapan. Teruslah berdoa, tetaplah bersemangat menghadapinya. Karena pada akhirnya kita semua akan tersenyum dan dapat menceritakan kepada banyak orang bagaimana bersama Tuhan kita dapat melewati itu semua. Bukankah pengalaman hidup kita sampai dengan hari ini berkata demikian? Entheos, di dalam Tuhan, saudara dan saya adalah seorang petarung kehidupan, seorang yang selalu bersemangat di dalam menghadapi dan menjalani kehidupan. Saat ini dari sorga Tuhan tersenyum melihat bagaimana bersemangatnya dan tangguhnya kita menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Bahkan pada akhirnya ketika saatnya kita bertemu Tuhan muka dengan muka, Tuhan akan mengatakan betapa bangganya Ia menyaksikan perjalanan kehidupan kita yang selalu bersemangat. Yang penting untuk kita tahu bagaimana kita dapat terus menjaga bara api semangat dalam diri kita supaya tidak padam. Saudara dan saya harus ada dalam satu komunitas yang mendukung. Contohnya seperti saat ini kita menjadi bagian keluarga besar GKI Wiyung Royal Resident. Saudara, libatkanlah diri kita dalam berbagai macam pembinaan-pembinaan yang ada, dan jangan sekali-sekali menarik diri dari kumpulan bara api, supaya bara api semangat kita terus menyala. Karena ketika semangat kita mulai padam, akan ada komunitas yang terus membagikan semangat dan yang memberikan support yang akan membantu kita menjaga bara api semangat kita untuk terus menyala. Ingatlah dan camkanlah, saudara dan saya tidak pernah berjalan sendirian. Ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Ada komunitas keluarga besar GKI Wiyung yang berjalan bersama kita. Karena itu, teruslah bersemangat menjalani hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin terus menjadi anak-anak-Mu yang tangguh dan bersemangat di dalam menjalani kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Tolonglah kami dan mampukan kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jaga kesehatan dan terus semangat.